Kepemimpinan dalam dunia pendidikan bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang bagaimana seseorang mampu menginspirasi, membimbing dan menciptakan perubahan nyata bagi generasi masa depan. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, peran seorang pemimpin terutama perempuan menjadi semakin penting dalam membentuk pendidikan yang berkualitas dan relevan. Halo supporters, welcome back in Spot ID episode keempat. Kali ini kita akan bahas mengenai Inspiring Women Leaders. Tentunya bersama narasumber kita, Miss Yuli atau Bu Yuli. Baik, selamat pagi Bu Yuli, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Supran. Hari ini astagfirullah baik, luar biasa. Pak Supran gimana kabarnya? Saya luar biasa, baik juga. Dan episode 4 kali ini kita ada di SMK Singa Mandawa. Dan terima kasih ucapkan kepada SMK Singa Mandawa telah memfasilitasi untuk kegiatan bincang-bincang inspiratif kali ini. Baik, pasti supporters kepo, siapakah beliau? Nah, beliau singkat saja, beliau adalah seorang kepala sekolah dari SMK Singa Mandawa. Kita sambut Miss Yuli atau Bu Yuli. Bu Yuli, oke. Bu Yuli bisa menceritakan latar belakangnya Bu Yuli seperti itu. Oke, terima kasih Pak Supran. Jadi di sini saya adalah kepala sekolah dari SMK Singa Mandawa, di mana saya diangkat menjadi kepala sekolah itu di tahun 2021, tepatnya di bulan Maret seperti itu. Jadi di sini saya sudah berkecimpung di pendidikan, mungkin belum terlalu lama, belum terlalu banyak pengalaman yang saya miliki. Saya dari tahun 2018, setelah saya lulus di 2018 saya mulai mengajar seperti itu, di mana 2019 saya mulai bergabung di SMK Singa Mandawa, dan saat itu juga saya diberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk menjadi wakil kepala sekolah di bidang kurikulum di tahun 2019 itu sendiri. Selanjutnya saya di 2021, mungkin karena di sini dilihatlah kinerja saya yang sudah lumayan bagus untuk meningkatkan, mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini. Tentunya di tahun 2021 saya diangkat menjadi kepala sekolah di sini. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu Yuli ya. Pertanyaan saya Bu Yuli, tiba-tiba dipanggil dan menjadi seorang kepala sekolah, bagaimana perasaan Bu Yuli? Di sana campur aduk sih sebenarnya Pak Supran ya. Saya terkaget-kaget waktu itu untuk mendapatkan informasi itu. Itu posisinya saat itu adalah saya sedang melakukan monitoring training. Di saat itu kan masih masa COVID ya rasanya waktu itu ya, di tahun 2021 masih COVID itu masih ada ya waktu itu. Jadi saya waktu itu sedang monitoring training, dan selanjutnya saya dihubungi lewat WA, diinformasikan untuk saya sementara posisinya di di suite seperti itu dengan kepala sekolah sebelumnya. Saya digantikan, saya menjadi di posisi kepala sekolah, menjadi mencoba untuk menjadi seorang leader seperti itu. Jadi di sana saya diberikan sebuah kesempatan. Waktu itu saya menerima informasi itu tentunya sangat kaget luar biasa, deg-degan seperti itu ya. Jadi merasa rasanya takut untuk menerima tantangan itu sebenarnya seperti itu. Tapi mencoba karena saya suka tantangan. Menurut Bu Yuli, kepemimpinan itu apa sih Bu Yuli? Oke, baik. Misalnya di sini kepemimpinan kalau menurut saya itu adalah di mana kita bisa untuk mengarahkan, memotivasi, memberikan bimbingan kepada, kalau saya di dunia pendidikan tentunya kita memberikan motivasi, arahan, membimbing itu untuk siswa-siswa kita, untuk para guru kita seperti itu, dimana di sini saya ingin menjadi seorang pemimpin yang memang benar-benar memberikan motivasi kepada anak-anak kita seperti itu sih. Mengenai tantangan ya kan, Bu tadi sudah bilang
setelah dipanggil itu tantangan luar biasa sekali. Tantangan yang paling utama yang dihadapi Bu Yuli itu apa? Oke, di sini pertama kali saya menjadi seorang kepala sekolah itu tantangannya sangat luar biasa sekali ya Mister ya. Walaupun mungkin saya sudah pernah mengalami menjadi seorang pemimpin di organisasi-organisasi kecil sebelumnya waktu saya kuliah, tetapi di sini menjadi seorang kepala sekolah saya rasa ini adalah posisi pemimpin yang sangat luar biasa seperti itu ya Mister ya. Jadi bagaimana saya mengatasi tantangan ketika saya menjadi seorang kepala sekolah itu sangat banyak sekali tantangannya, di mana saya harus bisa meleading teman saya, mengarahkan teman saya sesuai dengan manajemennya masing-masing. Apalagi di sini waktu itu saya bergabung di sini 2019 itu kita masih berproses semua Mister. Karena di sini semua orang-orang baru waktu itu. Jadi sangat berproses sekali bagaimana kita membuat sistem di sekolah kita. Jadi itu di sana tantangan kita untuk mengelit teman-teman di masing-masing manajemen itu sendiri. Apalagi saya mungkin belum terlalu paham terkait dengan semua manajemen, karena saya sebelumnya memang di bidang kurikulum saja seperti itu. Tetapi di sini saya tantangannya harus bisa memahami semua bidang dari manajemen itu sendiri. Itu sih Mister tantangan saya. Di saat menghadapi tantangan tersebut, Bu Yuli ya, kan ini melidin dengan berbagai banyak karakter staff seperti itu. Benar. Apakah ada seperti teknik atau tip tertentu untuk menghadapi rekan-rekan kerja yang Bu Yuli leading seperti itu? Oke, kalau di sini sih saya punya prinsip bersabar saja sih sebenarnya ya Mister ya. Jadi saya sebagai seorang pemimpin di sini, bagaimana saya prinsipnya itu bersabar, dan saya menjadi seorang pemimpin itu harus mencapai tujuan. Apa yang menjadi tujuan saya di saat itu menjadi tujuan sekolah, itu yang harus kita capai. Bagaimanapun caranya, kita mengelit teman-teman seperti itu, mengarahkan pelan-pelan, karena di sini kan tentunya saya pahami teman-teman juga baru masuk manajemennya masing-masing, mungkin masih merasa bingung ya Mister ya. Jadi kita sama-sama belajar sih sebenarnya gini di sini, bagaimana kita belajar di manajemen ini. Jadi semuanya masih belajar. Jadi kita pelan-pelan, kita bersabar seperti itu sampai kita menemukan memang sistem untuk sekolah kita ini. Seperti itu. Luar biasa sekali. Tadi Bu Yuli bahas sedikit mengenai pernah berorganisasi di saat kuliah seperti itu ya. Organisasi tersebut berpengalaman di waktu kuliah. Apakah itu bisa diimplementasikan sekarang ini sebagai women leaders? Oke, tentu Mister. Karena kenapa? Ketika kita sebelumnya belajar untuk menjadi seorang leader seperti itu, artinya walaupun itu organisasi kecil, saya mungkin waktu itu menjadi ketua panitia, menjadi koordinator seperti itu. Di sana saya belajar untuk apa? Di sana belajar untuk mengarahkan teman-teman, gimana job desk-nya, kapan deadline job desk-nya. Dari sana sih sebenarnya saya belajar dan menerapkannya itu sekarang. Jadi saya mengarahkan teman-teman, selalu mengingatkan teman-teman dari tim kita di sini, kapan sih apa sih job desk dari tim yang ini, apa job desk dari manajemennya ini, kegiatan apa sekarang, kan itu kita sebagai seorang leader, kita sendiri yang harus ingat dulu. Jangan sampai kita sendiri yang tidak tahu tujuan kita di sini kan. Sebagai seorang leader kita harus ingat tujuan, apa kegiatan kita yang memang untuk selanjutnya seperti itu, karena kita sama-sama belajar, tapi jika tidak ada yang mengarahkan, tentunya itu tidak akan berjalan. Bu Yuli, tadi Bu Yuli sudah menjelaskan tantangan Bu Yuli sebagai seorang women leader, seperti staffnya, belajar sendiri, seperti itu. Menurut Miss Yuli, nilai dan karakter kepemimpinan seorang pendidik itu bagaimana? Oke, jadi di sini Mister, menurut saya nilai dan karakter yang harus dimiliki seorang pendidik sebagai seorang pemimpin seperti itu ya. Guru kan pasti tentunya menjadi seorang pemimpin
dari siswa-siswi kita seperti itu ya. Jadi dimana kalau menurut saya di sini guru tersebut harus memiliki karakter yang tegas, karena dimana kita menjadi seorang pemimpin yang tegas itu bisa membentuk karakter anak-anak juga. Jadi bagaimana aturan itu bisa berjalan ketika pemimpin itu tegas, Mister. Jadi untuk menjalankan aturan, guru harus tegas dengan siswanya sendiri seperti itu. Itu salah satu. Selain itu, kalau menurut saya menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki karakter atau nilai yang bertanggung jawab, Mister. Di mana seorang pemimpin itu bertanggung jawab atas tugasnya. Tugasnya sebagai seorang guru itu seperti apa? Membimbing dan mengarahkan anak-anak, seperti itu salah satunya. Itu sih yang menurut saya nilai dan karakter yang paling penting dimiliki oleh seorang pendidik sebagai seorang pemimpin. Bu Yuli, mengenai prinsip kepemimpinan Bu Yuli ya kan, dan sekarang kan ini sudah zaman modern seperti itu. Jadi bagaimana caranya Bu Yuli untuk beradaptasi di era digital seperti ini? Jadi apakah masih mempertahankan prinsipnya kah? Oke, baik, terima kasih Mister. Jadi di sini tentunya saya namanya punya prinsip seperti itu, Mister ya. Sebagai seorang pemimpin kita harus tegas dan bertanggung jawab. Menurut saya di sini saya tentunya bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan dengan era digital sekarang, karena semua pendidikan tentunya sudah menggunakan teknologi, di mana mungkin dulu kita ketahui kalau siswa sekolah jangan main HP gitu ya, Mister ya. Ya, sementara sekarang diwajibkan agar anak-anak itu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi belajar. Ketika kita mengajar itu harus bisa terkoneksi dengan digital seperti itu. Bagaimana guru bisa menjelaskan materi dan membagikan materi itu lewat online seperti itu. Jadi bagaimana kita tegas terhadap aturan yang kita buat seperti itu. Nah, di sini tetap kita sebagai seorang pemimpin memberikan sebuah aturan, kita harus tegas dengan aturan itu sendiri. Di mana tegas itu bukan berarti itu kaku ya, Mister ya. Tetap fleksibel, kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Kita menyesuaikan dengan zaman sekarang, bahwa memang teknologi itu harus kita gunakan memang di dunia pendidikan, sehingga kita dimana ketika mengajar itu aturan yang tegas, ketika tidak digunakan HP itu di dalam tas gitu ya. Ketika memang guru harus mewajibkan siswa menggunakan HP itu dikeluarkan. Jadi tetap kita menyesuaikan dengan teknologi yang ada sekarang. Seperti itu sih, Mister, terkait dengan prinsip kita ya sebagai seorang pemimpin, bahwa kita memang tetap tegas terhadap aturan yang kita buat seperti itu. Mengenai tentang perubahan yang terjadi dengan adanya perkembangan digital yang terjadi saat ini seperti itu, dan apakah ada perubahan karakter dari siswa dalam penggunaan sosial media, Bu Yuli? Oke, jadi di sini di lingkungan sekolah kita di Singamandawa, Mister, karena kita memang sangat care dengan anak-anak seperti itu ya. Dimana era digital ini tentunya anak-anak sudah semua memanfaatkan media sosial. Seperti yang sudah kita ketahui, di mana masa remaja itu adalah masa anak-anak itu rasa ingin tahu tinggi sekali. Ya, rasa ingin tahu mereka itu sangat tinggi. Apalagi mungkin di media sosial itu ya, mereka ingin mengetahui, ketika kita mengupload video seperti ini, bagaimana sih respon dari viewernya itu, seperti itu kan. Jadi itu yang menurut saya ada perubahan-perubahan, di mana anak-anak itu ingin memang menunjukkan diri mereka untuk di media sosial itu sendiri. Selain itu perubahan-perubahan karakter itu pastinya ada ketika mereka berada di sekolah. Salah satunya mungkin mereka akan lebih lebih suka untuk bermain sosmed seperti itu ya. Jadi sendirian bermain sosmed, apa yang mungkin mereka mereka tonton seperti itu, kita tidak tahu apa yang mereka tonton. Pasti itu akan ada perubahan karakter yang mereka miliki
Karena mereka melihat dari sosmed itu sendiri, oh terkadang ada kata-kata motivasi gitu ya Mister ya di sosmed itu sendiri, mungkin ada yang membuat galau-galau sehingga di sini karakter mental anak-anak itu terpengaruh ketika mereka membaca sebuah bacaan yang itu berisi sebuah kata-kata yang membuat mental down ya, terkadang itu yang membuat mereka itu berubah karakternya di sini. Karena tulisan itu, kata-kata itu sangat berpengaruh sekali ya, mempengaruhi pikiran kita. Itu sih salah satunya menurut saya, karena selain itu kita dari sekolah juga tetap memantau anak-anak apa yang mereka posting seperti itu. Jika itu memang kurang baik, tentunya kita selalu mengingatkan anak-anak. Seperti itu sih Mister, untuk kita di sekolah ini beradaptasi dengan era digital ya. Jadi kita harus kerja ekstra mengenai ya, benar. Apakah Bu Yuli pernah kewalahan dalam mengawasi anak-anak dengan perkembangan digital saat ini? Oke, tentunya kalau kewalahan pasti di suatu saat di saat-saat tertentu itu kita mengalami suatu kewalahan tersebut menangani anak-anak, tapi tentunya saya di sini dibantu dengan tim, dibantu dengan guru-guru, dibantu dengan OSIS. Jadi selain itu anak-anak yang lain juga ikut berperan, Mister. Di mana mereka itu yang mendapati postingan-postingan terkait dengan mungkin sekolah ataupun postingan di luar sekolah yang kurang pantas seperti itu, mereka melaporkan ke kita. Sehingga kita dari sekolah bertindak karena kita care dengan anak-anak seperti itu. Walaupun itu mungkin memang adalah kegiatan mereka di luar sekolah, tetapi kita bertanggung jawab juga terhadap orang tua. Kita merasa sebagai seorang guru sekolah itu adalah rumah keduanya mereka, di mana kita mereka belajar di sini, mereka berkeluh kesah di sini dengan guru seperti itu. Kita di sana membimbing mereka untuk mengetahui yang mana sih yang pantas kamu posting, yang mana tidak, seperti itu sih Mister. Karir Bu Yuli sangat luar biasa sekali sebagai woman leader. Nah, bagaimana caranya Miss Yuli nanti menyeimbangkan gitu kan, posisinya Miss Yuli atau profesinya Miss Yuli ini kan ganda menurut saya ya kan, sebagai leader dan juga sebagai istri pastinya. Bagaimana caranya Bu Yuli untuk membalancekan tersebut? Oke. Jadi seperti ini sih Mister ya. Saya sebagai seorang istri, sebagai wanita karir juga, tentunya kita harus menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan dunia kerja seperti itu ya. Jadi di sini prinsip saya adalah mengenai prioritas gitu. Jadi saya tidak masalah sebenarnya mungkin kehidupan pribadi saya sedikit terganggu seperti itu ya. Yang jelas di sini saya dalam satu hari itu yang mana menjadi sebuah prioritas saya seperti itu. Jadi di sini sih saya mengajarkan semuanya mungkin bagaimana kita bisa mengatur yang namanya prioritas, yang mana yang harus kita dahulukan. Adakah itu terkait dengan pekerjaan kita, adakah itu terkait dengan dunia pribadi kita seperti itu ya. Jadi itu sih saya di sana mungkin kalau dibilang menyeimbangkan, kalau saya lihat sih tidak terlalu seimbang ya Mister. Pasti akan berat sebelah. Iya, berat sebelah. Tapi Bu Yuli bisa memprioritaskan yang mana dulu? Iya. Jadi itu yang harus saya prioritaskan yang mana dulu seperti itu. Bukan saya harus hari ini jam segini ini saya harus kehidupan pribadi saya. Tidak, saya tidak begitu. Saya harus profesional, tetap prioritas yang mana. Jadi di sini memang saya sudah saya di sini menjadi seorang pemimpin di sekolah SMK Singamandawa. Saya sudah mengerahkan hidup saya sebenarnya semuanya di sini ya. Jadi saya memang memprioritaskan yang mana terlebih dahulu itu yang saya kerjakan seperti itu sih. Tapi coba untuk membalance. Iya, mencoba untuk membalance-kan. Kalau tidak balance mungkin stres ya. Iya. Ya, jadi mengenai kesetresan ya. Kesetresan adalah bagian dari kejenuhan seseorang. Iya. Pernah jenuh
Ya, pasti besar. Jadi kejenuhan itu pasti tentunya itu pasti akan ada muncul ya, dimana bagaimana kita mencari solusi terhadap kejenuhan itu sendiri. Terkadang mungkin kita membutuhkan waktu 1 jam, 2 jam memang untuk kita merilekskan pikiran kita, badan kita seperti itu. Terkadang mungkin kegiatan olahraga, refreshing itu yang menjadi untuk menjadi solusi dari kejenuhan saya seperti itu. Bisa melalui teman. Iya, benar. Ya itu kan kita memaksakan di saat kita crowded ya, biar kita memang juga jenuh. Di saat kita crowded kita harus bisa membagi waktu kita hanya sejam 2 jam untuk kita bisa refresh otak kita. Seperti itu sih Mister, kalau dari prinsip saya ya. Jadi pokoknya ketika kita sudah mumet, kita harus tetap bisa membuat diri kita itu rileks. Itu intinya sih. Apa pesan dan harapan Bu Yuli untuk pemimpin-pemimpin yang terutama berperan sebagai pemimpin di dunia pendidikan? Oke, jadi di sini sih Mister, saya sebagai seorang perempuan menjadi seorang pemimpin mungkin masih sangat jarang juga, tetapi zaman sudah semakin maju. Saya harapkan lebih banyak pemimpin wanita lagi untuk bisa berkarir. Jadi di sini mungkin kita bisa belajar untuk menyeimbangkan kita sebagai seorang wanita karir dan sebagai seorang istri seperti itu. Jadi tidak hanya di rumah saja, tetapi bisa juga berkecimpung di dunia pendidikan. Saya harapkan wanita-wanita di luar sana bisa untuk berani mencoba menjadi seorang wanita karir dan mencoba untuk bisa menjadi wanita yang happy seperti itu, Mister. Luar biasa sekali nih penjelasannya Miss Yuli. Ada lagi satu pertanyaan, harapannya. Oke. Jadi untuk harapan saya di dunia pendidikan semester ya, saya harapkan anak-anak di sini mampu untuk belajar lebih giat lagi, seperti itu, belajar untuk menjadi seorang pemimpin dan lebih percaya diri. Seperti itu yang saya harapkan dari dunia pendidikan sekarang adalah kepercayaan diri anak-anak untuk menjadi seorang pemimpin, baik itu di bidang apapun, karena melalui pendidikan di sekolah, dari sanalah mereka belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Terima kasih Bu Yuli atas kehadirannya kali ini sebagai narasumber, dan saya ucapkan terima kasih kepada SMK Singamanda yang sudah memfasilitasi bincang-bincang kali ini. Jangan lupa supporters, tonton episode kali ini di media Yasa Persada Entertainment. Bye-bye.